Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini kita uh, belajar Alkitab. Ini tidak lebih kepada kita belajar eksposisi, ya, ketimbang sebuah khotbah yang resmi ya. Jadi hari ini kita belajar temanya adalah jangan kamu khawatir. Dan saya mau sharing dari Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan ya di khotbah di bukit. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 ya. Apakah teks Alkitabnya cukup terlihat? Jelas, Pastor, jelas. Oke. Jelas. Kita mulai ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ayat 25, itu dimulai dengan karena itu. Nah, karena perikop ini dimulai dengan karena itu, maka itu berarti bahwa bagian itu pasti ada hubungan dengan bagian sebelumnya. Karena tidak mungkin sebuah peristiwa atau sebuah kisah itu dimulai dengan kata karena itu. Saya tidak bisa tiba-tiba jalan-jalan, ketemu saudara di pasar, lalu panggil karena itu, kan tidak bisa. Jadi mesti ada sesuatu pembicaraan terlebih dahulu, baru karena itu tuh hanya sambungannya. Ya, sehingga kalau dalam pengajaran tentang hal kekhawatiran ini, Yesus menggunakan karena itu pada perikop ini, itu pasti ada kaitan sebelumnya. Nah, bagaimana kaitannya? Kalau kita melihat dari konteks, ya ini kan karena itu, kalau kita mundur di satu perikop sebelumnya, dibilang begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Berarti di sini ada satu larangan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi ada satu perintah, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, kalau kita dilarang kumpul harta di bumi, lalu disuruh kumpul harta di surga, maka reaksinya apa? Kamu tidak boleh kumpul harta di bumi. Kamu harus kumpul harta di surga. Kalau sudah begitu, maka reaksi normal adalah, wah, kalau saya tidak boleh kumpul harta di bumi, saya hanya kumpul harta di surga, sedangkan saya masih tinggal di bumi. Maka menjadi pertanyaan, selama saya di bumi, saya makan apa? Saya minum apa? Saya pakai apa? Nah, untuk mengantisipasi kecemasan seperti itulah, Yesus lalu mengangkat lagi sebuah pengajaran tentang hal kekhawatiran. Makanya di dalam ayat 25 dibilang, karena itu, berarti ini kelanjutan dari sebelumnya.
Nah, di sini Yesus melarang murid-muridnya untuk khawatir. Kalau kita lihat larangan jangan kamu khawatir, itu muncul berulang kali di dalam teks itu, dan itu berarti penting. Mengapa sih, atau alasan logis apa yang membuat Yesus melarang kita khawatir? Kalau kita melihat ayat 27 ya, Matius 6 tadi ayat yang ke-27, dibilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang karena khawatir bisa bikin hidupnya tambah panjang sehasta? Satu hasta ini berapa panjangnya? Ini 75 cm. Jadi maksudnya gini, siapa yang karena khawatirnya bisa bikin hidupnya lebih panjang satu hasta, 475 cm ke depan? Tidak ada. Kita ini masing-masing telah Tuhan tentukan tentang batas umur kita. Dan karenanya tidak bisa dengan kekhawatiran lalu membuat hidup kita lebih panjang. Dengan kata lain di sini, jikalau orang tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya melalui kekhawatirannya, sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa kekhawatiran itu pada dasarnya itu tidak bermanfaat. Tidak membawa sesuatu yang positif bagi hidup kita. Tidak bikin hidup kita tambah panjang. Tidak. Tapi sebaliknya, justru bisa membawa kerugian pada kita, kekhawatiran itu. Apa kerugiannya? Kerugiannya itu yang dibicarakan di dalam ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini sudah ada kesusahannya sendiri. Hari besok itu ada kesusahannya sendiri. Tiap hari ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa orang stres? Karena dia mencoba memikul kesusahan hari besok itu di hari ini. Ya, saya ambil contoh begini, misalnya Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita kesusahan atau beban satu hari 10 kilo. Lalu kita diberi kekuatan untuk memikul 10 kilo itu. Hari ini Tuhan kasih kekuatan 10 kilo dan beban 10 kilo. Maka kita pasti dapat melewati hari ini dengan semua bebannya. Tapi pada waktu saya mengkhawatirkan hari besok, aduh besok bagaimana? Padahal kekuatan itu baru diberikan hanya hari ini untuk pikul 10 kilo. Waktu saya mengkhawatirkan hari besok, saya sudah pikul 10 kilo hari ini, lalu saya ambil 10 kilo dari besok, ditaruh di hari ini. Maka kekuatan untuk memikul 10, tapi bebannya sudah 20. Kalau saya mengkhawatirkan 1 minggu ke depan, maka saya mengambil 70 kilo dan saya menanggung pada 1 hari. Padahal kekuatan 10. Bayangkan kalau orang mengkhawatirkan bulan berikut, tahun berikut, maka dia bisa dia memikul ratusan kilo, padahal kekuatan yang Tuhan berikan itu cuma 10. Itulah sebabnya ini akan kelebihan berat. Maka mengapa banyak orang jadi stres? Dengan kekhawatiran itu menambah kesulitan bagi hidup kita. Jadi dengan kata lain Yesus mau bilang begini, bahwa kekhawatiran sudah tidak membawa manfaat positif apa-apa, tapi sebaliknya justru membawa kesulitan bagi kita. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Lukas 10, ya, ayat yang ke-41, kepada Marta Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi memang orang mengkhawatirkan itu, orang khawatir itu, dia cuma menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Karena itulah Tuhan Yesus bilang ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan ambil kesusahan besok untuk hari ini. Jangan ambil kesusahan tahun depan, 10 tahun depan untuk hari ini. Nanti kita akan tidak mampu menjalani hidup hari ini. Ya, jadi itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi Tuhan Yesus ini guru yang luar biasa. Dia seorang guru yang
sangat pintar mengkomunikasikan kebenaran. Dan saya akan mengungkapkan kepada kita bagaimana Yesus memberikan pengajaran yang membuat para muridnya itu harusnya adalah membuang segala kekhawatiran dalam hidup mereka. Ya. Nah, saya mau membagi argumentasi Yesus ini itu di dalam 2 bagian. Yang pertama saya menyebutnya sebagai argumentasi dari yang besar ke kecil, dan yang kedua itu dari kecil ke besar. Nah, apa maksudnya? Sekarang kita perhatikan ini ya, ayat 25. Perhatikan kalimat ini. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara perhatikan bahwa di sini hidup itu dibandingkan dengan makanan. Hidup dengan makanan. Ini perbandingan pertama. Perbandingan kedua, tubuh dengan pakaian. Ya, saya ulang. Hidup dibandingkan dengan makanan, tubuh dibandingkan dengan pakaian. Oke, sekarang kita mulai lihat perbandingan pertama. Hidup dengan makanan. Antara hidup dengan makanan, mana lebih mahal? Mana lebih mahal? Hidup dan makanan? Hidup. Ya. Semahal-mahalnya makanan kita itu tidak semahal hidup. Berarti di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hidup dan makanan itu lebih mahal hidup. Makanan itu lebih murah. Hidup lebih mahal. Oke. Perbandingan kedua, tubuh dengan pakaian. Mahal mana? Tubuh sama pakaian. Mahal mana? Tubuh. Yakin? Yakin. Waktu saya mengatakan ini ada orang yang, wah Pak, tapi baju ada yang mahal. Baju bisa sampai 2 juta, tapi pelacur itu tubuhnya kan cuma 50.000 Pak. Betul itu Pak. Saya bilang, itu bukan karena pakaian lebih mahal dari tubuh. Itu harusnya tubuh lebih mahal dari pakaian. Hanya dalam kasus pelacur itu lagi banting harga itu. Ya. Itu lagi cuci gudang mungkin, makanya harga dibanting itu. Ya, tapi kalau kita lihat tubuh, misalnya saja kalau di preteli, kita beli ginjal sendiri berapa? Ya. Lalu kalau cangkok ginjal berapa? Kalau kita jual preteli satu biji mata, ini harga berapa? Ya. Kalau seandainya seluruh tubuh kita bisa dipreteli dan dibeli satu-satu, itu berapa banyak? Jadi kita lihat jelas bahwa memang ternyata tubuh itu lebih mahal daripada pakaian. Nah, kalau begitu perbandingannya begini. Hidup dengan tubuh, ini 2 yang paling penting, paling mahal. Hidup dengan tubuh, ini mahal. Tapi makanan dan pakaian, ini murah. Hidup dan tubuh ini mahal. Makanan dan pakaian itu murah. Maka sekarang kita bertanya, apakah hidup kita punya? Punya hidup? Punya. Punya. Punya tubuh? Punya. Punya. Kalau begitu 2 yang mahal ini sudah kita punya.
Kalau dua yang mahal sudah kita punya, yang mahal-mahal sudah Tuhan kasih, masakan Tuhan bisa memberikan kepada kita dua yang mahal, tapi tidak mampu memberikan kepada kita dua yang lebih murah daripada yang mahal itu. Jadi prinsipnya adalah, kalau yang mahal Tuhan bisa kasih, maka pasti yang kurang mahal atau yang lebih murah daripada itu jauh lebih bisa diberikan. Ini prinsip yang sama seperti yang Paulus katakan ya dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya sendiri ini mahal sekali. Ini besar sekali, ini berharga sekali. Tapi kalau yang paling berharga ini sudah dia karuniakan bagi kita, maka segala sesuatu itu lebih murah, itu lebih remeh, itu lebih rendah nilainya dari anaknya. Tapi kalau anaknya sudah dia kasih, maka segala sesuatu yang lebih rendah dari anak, dia bisa memberikannya kepada kita. Jikalau Tuhan sudah bisa memberikan bagi kita hal yang paling berharga, yaitu hidup dan tubuh. Kalau dia bisa berikan hidup, kenapa dia tidak bisa beri makanan untuk hidup? Kalau dia bisa memberikan tubuh, kenapa dia tidak bisa memberikan pakaian untuk tubuh yang lebih murah daripada tubuh? Saya mau berikan satu cerita. Ini ada seorang pekerja di Liverpool, Inggris. Dia berasal dari wilayah yang lain dan dia ingin pulang kampung. Karena dia ingin pulang kampung, maka dia bekerja sedemikian rupa mengumpulkan duit untuk bisa membeli tiket kapal laut untuk pulang ke daerahnya. Nah, sementara dia kerja, tahu-tahu jadwal kapal sudah tiba, dengan kapal sudah tiba dan dia harus naik. Kalau dia tidak naik kapal itu, dia mesti menunggu sekian bulan lagi baru jadwal kapal berikutnya. Karena itulah maka dengan uang pas-pasan yang hanya cukup beli tiket, dia akhirnya beli tiket dan naik kapal itu. Masalah sekarang adalah perjalanan ke kampungnya itu bisa memakan waktu 1 minggu dengan kapal laut pada zaman dulu. Lalu dia berpikir, uang saya hanya cukup untuk tiket, tidak cukup untuk makan minum. Bagaimana saya makan minum di atas kapal? Lalu dia pikir, sudahlah. Kalau hanya 1 minggu rasanya saya kuat puasa. Yang penting tiketnya sudah ada, di atas kapal apa yang terjadi, terjadilah. Saya bisa puasa. Akhirnya dengan uang itu dia beli tiket, dia naik. Lalu kapal berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari puasa dia kuat. Hari keempat dia sudah lapar sekali. Dia lihat orang lain makan tapi dia tidak punya uang apa-apa lagi untuk beli makan. Sampai hari yang kelima dia rasa akan mati kalau dia tidak segera makan. Lalu dia berpikir begini, kalau saya tidak makan saya akan mati. Tapi kalau saya makan dan tidak bayar, paling buruk adalah mereka lempar saya ke laut dan saya mati di sana. Tapi bedanya kalau saya tidak makan berarti saya mati dalam keadaan lapar. Tapi habis makan dibuang ke laut, saya mati dalam keadaan kenyang. Jadi pilih mana? Mati dalam keadaan lapar atau mati dalam keadaan kenyang? Akhirnya dia pilih mati dalam keadaan kenyang. Jadi dia pesan makan sebanyak-banyaknya dan dia makan sepuas-puasnya. Setelah itu dia bilang, sebelum saya dilempar ke laut saya kepengen tahu saya makan tuh biaya berapa. Lalu dia panggil pelayan datang, tanya, berapa biayanya? Pelayannya bingung. Maksud Bapak, iya semua makanan di meja ini yang saya makan ini berapa banyak? Berapa harus saya bayar? Lalu pelayan bilang, Pak, tidak usah bayar Pak. Loh, kenapa? Karena waktu Bapak beli tiket, itu sudah termasuk makan semua ini. Ya, jadi, wah hampir mati konyol dia. Seharusnya makanan lebih murah dari tiket. Jadi kalau tiket dia sudah punya, maka makanan itu include di dalam. Nah, itu contoh bahwa jikalau yang mahal sudah ada, yang lebih murah itu include. Kalau Tuhan kasih kita hidup, maka makanan include di dalamnya. Kalau Tuhan kasih kita tubuh, maka pakaian include di dalamnya. Karena itu, kalau kamu punya hidup dan punya tubuh, ngapain khawatir soal makan dan soal pakaian? Itu include di dalamnya. Nah, maka dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, yang mahal-mahal sudah kamu punya. Yang berharga sudah kamu punya. Yang besar sudah kamu punya.
masakan yang kecil-kecil, yang murah, yang lebih meremeh dari itu, Tuhan tidak bisa kasih kamu? Karena itu, jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Ya, jadi ini cara Tuhan Yesus membangun argumentasi untuk menunjukkan bahwa dari besar ke kecil. Ya, oke, itu cara Tuhan membangun argumentasi pertama. Sekarang cara dia yang kedua. Ya, cara Yesus yang kedua itu adalah saya balik. Yesus membaliknya. Tadi besar ke kecil, sekarang kecil ke besar. Kita melihat ayat kita. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lalu ayat yang ke-28, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Di sini Tuhan Yesus mengangkat dua hal dari alam. Pertama, burung-burung di langit. Dan yang kedua itu adalah bunga bakung di ladang. Burung di langit. Ya. Kita mau membahas dua hal ini, burung di langit dan bunga bakung di ladang. Nah, kalau kita mau melihat burung di langit dikatakan, ini burung apa? Burung apa? Burung elang. Burung elang? Terbang. Ya. Burung. Kita coba melihat ayat paralelnya, ya. Ayat paralelnya Lukas 12. Ayat 24. Ya. Ini kan sama ini ya. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Terus ayat 24, perhatikanlah burung apa? Gagak. Berarti Yesus kelihatannya memaksudkan di situ adalah burung gagak. Di versi Matius tidak disebutkan burung apa, tapi hanya bilang burung di udara saja. Tapi di versi Lukas itu dijelaskan bahwa burung yang dimaksudkan adalah burung gagak. Nah, dikatakan bahwa burung gagak itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Kalau ini burung gagak, maka ini sesuatu yang menarik ya. Kita melihat Imamat pasal 11 ya. Imamat 11 ayat yang ke-13. Inilah yang harus kamu jijikan. Jadi ini jijik ini. Apa saja yang jijik? Dari burung-burung jangan dimakan. Karena semuanya adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, elang laut. Lalu ayat yang ke-15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Berarti burung gagak ini tergolong burung haram yang harus dijijikan oleh orang Yahudi. Nah, intinya apa? Intinya ini adalah burung haram. Persoalan atau intinya begini. Kalau Tuhan Allah bisa perhatikan burung haram, memberi dia makan, menjamin kehidupan dari burung haram seperti itu, ya, kita ini jauh lebih berharga daripada burung haram itu. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Ayub pasal 39. Ya. Ayub pasal 39 ayat 3. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkuak-kuak kepada Allah?
berkeliaran kalau tidak ada makanan? Nah, pertanyaan ini dengan pertanyaan interrogatif maksudnya adalah bahwa Allah itulah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak. Bagi anak-anaknya, anak-anak burung gagak. Nah, burung gagak ini adalah burung haram. Ya. Burung yang jijik. Tapi ternyata Allah bisa kasih makan burung gagak. Kita bisa banding dengan Mazmur 147, ya. Mazmur 147 ayat yang ke-9. Nih. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Nah, berarti burung gagak, burung haram saja Tuhan kasih makan. Apalagi saya, bukan hanya manusia, tapi ternyata saya juga adalah anak Allah. Masakan Tuhan kasih makan anak burung gagak, tapi dia membiarkan anaknya sendiri mati kelaparan? Itu mustahil. Ya, dengan kata lain di sini, kita bisa lihat bahwa kalau burung haram saja Tuhan perhatikan, Tuhan peduli, Tuhan beri dia hidup, Tuhan jamin hidupnya. Masakan kita anak-anak Tuhan ini kok bisa sampai Tuhan tidak perhatikan? Makanya ada orang yang bilang begini, kekhawatiran itu sebenarnya fitnahan terhadap Allah. Kita memfitnah Allah melalui kekhawatiran karena menganggap bahwa Allah lebih peduli pada seekor binatang daripada anaknya sendiri. Ya. Wah, kita ini jauh lebih berharga. Kita ini manusia. Keberhargaan kita itu terletak pada kita itu manusia. Ya. Karena apa? Kalau kita melihat di kitab Kejadian, Tuhan cipta semuanya, Tuhan berfirman, saya semua jadi. Tapi sampai manusia itu bukan hanya berfirman, tapi perlu ada semacam perundingan ilahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ indikasi kepada doktrin Allah Tritunggal. Jadi kalau itu benar, maka untuk menciptakan kita sebagai manusia ada perundingan ilahi. Lalu coba, tidak pernah bilang baiklah kita menciptakan babi menurut gambar dan rupa kita. Tidak kan? Baiklah kita menciptakan kambing menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada. Hanya manusia satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah itu? Ya. Artinya adalah bahwa kita diciptakan dengan sifat-sifat Allah membuat kita ini mirip Allah. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang yang hampir sama seperti Allah. Bentar ya, saya lihat ayatnya. Mazmur 8, ayat yang ke-6, mulai ayat 5 ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wah, berarti kita ini diciptakan hampir sama seperti Allah. Karena kita gambar dan rupa Allah. Masakan Tuhan Allah memberi makan kepada burung haram, burung jijik, lalu mengabaikan kita yang adalah gambar dan rupa Tuhan Allah? Itu mustahil. Tapi ada kemungkinan burung lain. Burung apa? Selain burung gagak. Burung pipit. Burung pipit. Tahu dari mana, Pak? Guru sekolah minggu ya. Lagu sekolah minggu ya. Burung pipit yang kecil. Lalalalalalala. Mungkin burung pipit juga bisa. Karena itu ada di Lukas pasal 12. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian. Tidak seekor pun dilupakan Allah. Burung pipit ini tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Kalau ini burung pipit, maka ini menarik. Ada keterangan harga. Bukankah burung pipit dijual? Berapa harganya? 5 ekor 2 duit.
5 ekor, 2 duit. Kalau punya duitnya 2, beli burung pipit dapat 5 ekor. Duitnya 2, dapat 5 burung pipit. Burung pipitnya 5, duitnya 2. Duitnya 2, burung pipitnya 5. Kalau duitnya 1, Dua setengah. 2,5. Ini burung hidup ya, bukan burung mati. Ya. Kalau burung mati bisa 2 ekor lalu satunya dipotong. Ya. Kalau 2 duit dapat 5 ekor, 1 duit. Berapa? 2 mungkin, Pak. Oke, mari kita lihat perbandingan. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual berapa? 2 ekor seduit. 2 ekor seduit. Berarti kalau duitnya 1, dapat 2 ekor. Nah, kalau duitnya 1, dapat 2 ekor, menurut Matius, mestinya duitnya 2 dapat 4. Nah, Kenapa tadi bilang 5? Bonus 1. Bonus. Ya. Bonus 1. Oke. Kenapa bisa dikasih bonus? Kalau Bapak beli 1 ekor ikan 10.000, bisa ditawar 3 ekor 20.000? Bisa. Kalau beli sayur di pasar 1 ikat 5.000, kita bisa 3 10.000. Tapi bisakah kita pergi tanya showroom mobil, 1 mobil berapa? 200 juta. Bolehkah ambil 3 500 juta? Gak bisa. Kenapa ikan bisa, kenapa sayur bisa, mobil tidak bisa? yang satu murah, satu mahal. Satu murah, satu mahal. Berarti yang mahal tidak bisa dijadikan bonus-bonusan begitu. Yang bisa dibikin bonus-bonusan begitu pasti yang murah-murah. Kayak sayur, kayak ikan. Kalau burung pipit bisa harga asli 1 duit dapat 2, 2 duit dapat 4, lalu satunya dikasih bonus, itu berarti burung pipit itu terlalu murah sampai yang 1 ini sebenarnya tidak ada harga. Berarti ini adalah burung tidak berharga, burung murahan. Tapi untuk burung murahan itu, perhatikan, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, tidak. Kalau di Lukas 12 ayat 6 tadi, dibilang bahwa sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Berarti untuk burung murahan yang hampir atau nyaris tidak ada harga saja, Tuhan Allah tidak melupakan dia. Dia tidak bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Masakan kita yang jauh lebih berharga daripada burung pipit, kok bisa mati dan jatuh di luar kehendak Tuhan? Tidak. Dulu waktu saya diminta orasi kebangsaan untuk kemerdekaan RI, ya, menghadapi segala macam ancaman khilafah. Lalu saya di orasi itu saya berteriak bahwa jikalau burung pipit tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu di surga, apalagi burung Garuda tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Tidak mungkin jatuh kepada kaum khilafah kalau tidak dikehendaki Bapa di surga. Kan begitu ya. Tapi ada juga menarik. Dibilang begini, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya lupakan Allah. Tapi ada 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Yo, siapa pernah hitung rambutnya sendiri? Saya nggak ada kerjaan ya, tapi Tuhan Allah menghitung rambut kita. Bahkan saya bilang Tuhan itu menghitung rambut kita sedemikian rupa. Bukan hanya rambut yang sementara ada, tapi untuk semua rambut yang pernah ada. Ya, Tuhan hitung semuanya.
Betapa berharganya kita itu. Kita sendiri tidak peduli berapa rambut kita. Kalau kita lihat dari arah kalimatnya. Kalau dibilang bahkan rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Sedangkan lalu dibilang karena itu jangan kamu takut. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya. Versi Matius tadi seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. Rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya semuanya. Kalau ini bicara soal jatuh ke bumi, berarti mati. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya, bisa juga berarti rambut kepalamu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Maka saya selalu berkata begini, rambut kepalamu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Kalau rambut saja untuk jatuh butuh kehendak Tuhan, apalagi kepalanya. Ya, maka kepala kita tidak bisa jatuh. Ya, rambut saja butuh kehendak Tuhan, apalagi kepala. Ya, karena itulah maka jangan kamu takut. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, kalau itu burung gagak, maka itu burung haram. Kalau itu burung pipit, maka itu burung murahan. Maka poin kita adalah bahwa kalau yang haram dan yang murahan begitu saja Tuhan bisa pelihara. Masakan saya makhluk berharga lagi. Waktu saya percaya Yesus, saya jadi anak Allah menurut Yohanes 1 ayat 12. Masakan saya akan mati kelaparan, Tuhan tidak perhatikan makan minum pakai saya. Karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Oke. Lalu berikut, Tuhan Yesus mengambil gambaran yang kedua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata padamu, Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi di sini, ini sebenarnya bunga ini Alkitab Indonesia menerjemahkan bunga bakung. Tapi sebenarnya bukan bunga bakung. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan sebagai bunga lili. Tapi sebenarnya bukan bunga lili. Ini memang sejenis bunga khas Palestina yang tidak ada di mana-mana. Bunga ini punya ciri bahwa dia sangat indah kalau dia sampai mempunyai kembangnya. Ini bunga khas Palestina yang hidup di lereng-lereng gunung Palestina. Tapi unik dari bunga ini adalah bahwa bunga ini sekalipun dia berkembang dan mempunyai kembang yang sangat-sangat indah, tapi dia hanya bisa mempunyai kembang satu kali seumur hidup. Jadi kalau bunga itu sudah punya kembang, bagus sekali. Nanti setelah kembangnya layu, kembangnya layu, maka sampai mati bunga itu tidak akan pernah bisa punya kembang lagi. Ini persis seperti pohon pisang. Pohon pisang itu kita tanam lalu dia berbuah. Tapi setelah dia berbuah, ya sudah ditebang pohonnya. Kenapa? Karena pohon itu tidak akan berbuah untuk kedua kalinya. Sama dengan bunga bakung ini. Namanya bunga krenon sebenarnya dari bahasa asli. Itu tidak bisa mempunyai kembang untuk kedua kalinya. Karena itulah maka biasanya perempuan-perempuan Palestina, itu dia bunga ini masuk pada genusnya, itu adalah genus rumput-rumput. Makanya ini tentang bunga, tapi dibilang di sini ayat 30, rumput di ladang. Karena memang bunga itu genusnya adalah rumput. Maka pada waktu sore di mana bunga-bunga ini sudah layu, maka perempuan-perempuan Palestina biasanya pergi mencabut bunga ini, lalu dijemur, dikeringkan. Untuk apa? Ini, dibuang ke dalam api. Ini maksudnya mereka menjadikan bunga itu menjadi kayu bakar. Jadi nanti tinggal dijemur, lalu besok jadi kayu bakar. Jadi maksudnya apa? Bunga ini ternyata hidupnya hanya sebentar saja. Tumbuh, lalu besok masuk api sebagai kayu bakar. Meskipun hidupnya hanya sekilas saja begitu.
tapi Tuhan bisa mendandani dia seindah-indahnya sampai Raja Salomo pun kalah indah pakaiannya. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah bunga itu bunga fana, tapi Tuhan bisa hiasi. Kita ini bukan makhluk fana. Kita ini secara fisik kita fana, tapi kita adalah makhluk kekal juga. Karena jiwa kita atau roh kita itu kekal. Makanya mati tidak habis. Nanti masuk surga ya kekal di surga, masuk neraka ya kekal di neraka. Maka kita ini makhluk kekal. Masakan Tuhan bisa menghiasi suatu makhluk yang fana seperti bunga itu, tapi dia mengabaikan makhluk kekal seperti kita? Itu mustahil. Nah, jadi dengan kata lain Yesus mau bilang begini, yang kecil-kecil seperti bunga saja dan burung saja, itu dia bisa perhatikan. Masakan kamu yang lebih besar, lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari burung dan bunga, masakan aku tidak bisa memelihara kamu. Ya, kalau yang tadi besar, masakan kamu sudah punya hidup dan punya tubuh, kok Tuhan tidak bisa kasih yang kecil-kecil? Sekarang Yesus balik. Masakan yang kecil-kecil dia bisa pelihara. Masakan kamu yang jauh lebih berharga, dia tidak bisa pelihara. Jadi kenapa kamu harus khawatir? Tidak perlu mengkhawatirkan hidup ini. Nah, itulah pesan Yesus di dalam menghadapi kekhawatiran. Nah, tapi ada catatan tambahan. Catatan tambahan adalah begini, bahwa meskipun Tuhan memelihara dan menjamin hidup kita, tapi kita tidak boleh jadi pemalas. Kenapa? Karena walaupun burung diberi makan, tapi kan burung tidak hanya tinggal di sarang lalu buka mulut saja, ya tunggu jam makan, Tuhan kasih turun makanan dari langit. Tidak. Tuhan sudah kasih makan, tapi Tuhan kasih makan taruh makanan itu di padang, di laut, di ladang. Tugas burung adalah keluar dan mencari. Begitu juga sari-sari makanan sudah Tuhan taruh di tanah. Tugasnya bunga itu ya merambatkan akar-akarnya, mengambil semua sari makanan yang Tuhan taruh di dalam tanah. Itu berarti bahwa pemeliharaan Tuhan tidak boleh menjadikan kita pasif. Pemeliharaan Tuhan tidak boleh menjadikan kita pemalas. Karena itu Tuhan tidak suka orang malas. Makanya saya pernah berkata bahwa pemalas itu adalah makhluk aneh. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang rajin. Iblis pun rajin. Ya. Jadi kalau kita itu sampai malas, kita tidak mirip Tuhan juga tidak, mirip iblis juga tidak. Ya. Nah, karena itulah kita lihat bahwa Alkitab mengecam kemalasan. Barang siapa yang tidak kerja, tidak usah makan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, lihat lakunya dan jadilah bijak. Maka Tuhan memelihara kita, tidak boleh membuat kita jadi pemalas-pemalas dan pasif dalam hidup ini. Kita harus terus bekerja, terus berusaha. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, memang kesulitan ekonomi bisa terjadi di mana-mana. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita bisa terus berjuang melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan berjanji bahwa di tengah-tengah semua pekerjaan kita itulah, maka Dia bisa memberikan berkatnya kepada kita, pemeliharaannya tetap pada kita. Nah, tapi begini, ada orang yang kerja, Tuhan tidak mau orang malas, Tuhan mau orang kerja. Tapi ada orang yang kerja, saking kerjanya sampai lupa Tuhan. Nah, itu juga Tuhan antisipasi. Makanya di dalam ayat yang ke-33, dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya ini bukan seperti orang teologi kemakmuran yang bilang, semuanya ini ada pesawat di situ, ada pesawat pribadi, ada kapal pesiar pribadi, ada villa, ada semua segala macam kekayaan. Tidak. Semua ini menyangkut pada keperluan pokok, yaitu makan, minum, dan pakai. Kebutuhan primer kita. Ya, Tuhan memberikan itu pada kita. Yang penting tahu prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan padamu. Ada banyak orang Kristen lebih suka berkat daripada pemberi berkat. Ya, berkat itu dari Tuhan. Tapi kita sering mengutamakan berkatnya, lupa Tuhannya. Tuhan bilang tidak, harus tahu prioritas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya.
semuanya ditambahkan padamu. Nah, kalau kita sudah lakukan semua itu, kita sudah kerja, melakukan bagian kita dengan baik, lalu kita juga sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita sudah kerja, kita tahu prioritas. Maka kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Serahkanlah khawatirmu, dia memelihara kamu. Ini sama dengan Mazmur 55, ya. Mazmur 55 ayat yang ke 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena itu, jangan khawatir akan hidupmu. Kita ada dalam masa-masa yang sulit, masa pandemi seperti ini yang ya entah kita mau bagaimana juga. Keadaan kita tidak tahu. Kemarin sudah agak menurun, hari ini naik lagi, dan kelihatannya kita akan menjalani hidup kita sepanjang tahun ini dengan pandemi seperti ini. Bahkan tidak ada jaminan tahun depan akan lebih baik dari sekarang. Ya, walaupun kondisi seperti ini, tapi kita mari percaya, jangan khawatir. Tuhan memelihara kita. Kita lakukan apa yang jadi bagian kita, dan biarkan Tuhan memelihara kita melalui caranya sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pastor Esra. Ya, sama-sama. Ya. Malam hari ini kita belajar bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Itu jangan kita khawatir. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan sambil menunggu teman-teman untuk bertanya. Pastor, seringkali kekhawatiran itu kan kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu yang seringkali muncul di dalam pikiran kita. Ya. Nah, sebetulnya apakah ada tips-tips untuk bagaimana kita bisa menguasai kekhawatiran itu supaya kekhawatiran tidak menguasai kita, Pastor? Saya kira memang sebagai manusia kita seringkali dilanda dengan kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Tapi ya saya kira tadi dalam ayat itu dikatakan serahkanlah khawatirmu. Memang itu kan nasihat firman Tuhan. Jadi memang firman Tuhan itulah yang selalu menguatkan kita. Dari hari ke hari. Makanya memang belajar firman Tuhan setiap hari itu penting. Hari ini kita bisa kuat, besok kita bisa lemah lagi. Tapi begitu kita membaca firman Tuhan kita dikuatkan lagi. Kita berdoa, kita dikuatkan lagi. Mungkin 3-4 hari kemudian kita cemas lagi. Ya, tapi marilah kita kembali lagi kepada firman. Karena dia beri kekuatan pada kita tiap hari. Roh Kudus memang bekerja menghibur kita. Tapi Roh Kudus bekerja dengan menggunakan firman. Ya, Roh Kudus tidak bekerja di luar firman. Maka kita bisa lihat roh itu adalah roh yang menghibur. Tapi penghiburan yang kita dapatkan melalui firman. Makanya dengan baca-baca firman Tuhan ini pada saat kita dalam keadaan susah, sedih, khawatir, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman itu. Amin. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman, terus Roh Kudus mau ingatkan firman yang mana? Ya kan? Nah, tapi kalau kita baca firman, maka Roh Kudus mengingatkan kita pada firman-firman itu dikuatkan. Ada orang yang pernah bilang begini, Pak, ini dengar khotbah ini saya juga sudah tidak ingat lagi khotbah dulu-dulu. Ya lalu apa manfaatnya kita tiap minggu dengar firman tapi toh kita lupa semua. Ya, lalu dia tanya misalnya Pak, kira-kira pada hari minggu kedua bulan Januari tahun 2005, Bapak dengar khotbah tentang apa? Saya lupa. Kalau minggu terakhir pada tahun 2010, itu khotbahnya apa? Saya lupa juga. Nah itu kan lupa. Terus untuk apa kita dengar firman kalau kita lupa? Nah terus saya tanya balik dia. Pada tanggal 17 Mei tahun 2004, kau makan siang makan apa menunya? Tidak ingat kan?
Tidak ingat. 12 Maret tahun 2015. Ayo, makan malam menunya apa? Makan apa? Tidak ingat juga. Kamu juga tidak ingat. Bagaimana kalau saya bilang percuma makan karena tidak ingat lagi? Kan tidak. Kamu mungkin tidak ingat apa yang kau makan. Tapi kalau kau masih hidup sampai sekarang, itu bukti dan fungsi makanan itu berfungsi. Makanya kau bisa hidup. Kita tidak bisa ingat semua firman yang kita sudah dengarkan pada masa lampau. Tapi bahwa kita masih bisa kuat di dalam iman, hidup dengan rohani dengan baik. Itu efek dari seluruh firman yang kita dengar itu. Nah, karena itulah maka memang kekuatan kita adalah pada firman Tuhan. Tiap kali kita belajar firman, maka Roh Kudus mengingatkan kita kuat lagi. Besok bisa cemas lagi, tapi dapatkan kekuatan dari firman. Serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Ya. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya. Ada lagi? Oke, silakan teman-teman. Kita masih punya waktu. Ini sesi tanya jawab, kita buka. Katanya Bu Vivi mau bertanya, silakan Bu. Oh, Bu Vivi dulu ya. Bu Vivi, ladies first, Andreas. Terima kasih. Pastor Ezra, kalau dikatakan khawatir untuk masa depan misalkan, dan mempersiapkan masa depan. Bagaimana, Pak? Ya, artinya gini, kalau kita melihat kata Yunani yang dipakai, jangan kamu khawatir, itu kata yang dipakai itu adalah merimnao. Itu tuh adalah, kalau kita survei tentang kata itu berbicara tentang begini. Ada dua makna dari merimnao itu adalah, pertama, khawatir yang membuat orang tidak mau bikin apa-apa. Kedua, khawatir yang membuat orang bikin apa-apa, tapi menyeleweng dari firman. Jadi gini, misalnya ya, saya mau menanam di kebun saya. Tapi saya pikir, kalau saya tanam, aduh bagaimana kalau besok hama datang. Pasti mati semua. Untuk apa saya tanam? Akhirnya dia tidak jadi tanam. Tiba-tiba besok keinginan tanam lagi. Waktu dia tanam, tapi kalau hujan tidak datang, bagaimana? Tidak jadi tanam lagi. Lalu muncul lagi keinginan tanam lagi. Saya menanam saja. Lalu besok-besok dia bilang, tapi nanti hasilnya tanah sudah gersang, jangan-jangan dijual tidak laku. Kalau begitu tidak usah tanam. Jadi saking khawatirnya dia tidak bikin apa-apa lagi. Mau buat ini takut, mau buat ini takut, mau buat ini takut. Akhirnya pasif. Tidak bikin apa-apa. Pengertian merimnao yang kedua itu adalah dia action. Kalau tadi pasif, tapi sekarang aktif, tapi aktifnya negatif. Saking khawatirnya tidak dapat makan, atau saking khawatir mati kelaparan, akhirnya mencuri. Saking khawatir tidak cukup hidup, akhirnya korupsi. Artinya dia mengatasi kekhawatiran itu dengan cara negatif. Nah, kita juga ingat ya bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa siapakah yang tidak mau maju, siapakah yang mau membangun tapi tidak hitung dulu biayanya. Siapakah yang mau maju perang tapi tidak juga memperhitungkan ongkosnya. Jadi merencanakan masa depan itu penting. Tapi jangan sampai kita mengantisipasi kebutuhan masa depan dengan cara merimnao. Artinya kita mengatasi masa depan, mempersiapkan masa depan dengan cara-cara yang sebenarnya melawan firman. Atau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Coba saya kasih ini ya. Yakobus pasal 4. Lihat ayat ini, mulai ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Nah perhatikan Ibu, ini rencananya matang ini. Waktunya matang, hari ini atau besok. Tujuannya ke kota Anu. Jelas. Tinggal berapa lama di sana? Jelas, setahun. Bikin apa di sana? Jelas, berdagang. Hasilnya bagaimana? Prediksinya mendapat untung. Nah, kalau kita bisa lihat, ini rencana bagus sekali nih. Tapi di ayat 16, perhatikan. Kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian itu adalah salah.
Yakobus 4 ayat 16. Kalau kita lihat versi bahasa Inggris, ya, digunakan kata salah. Tadi ini evil, jahat. Jadi semua kemegahan yang demikian jahat. Berarti Yakobus pasal 4 ayat 13 yang di sini ini itu dianggap sebagai sebuah kesalahan atau kejahatan. Apanya yang salah atau apa yang jahat? Bukan rencananya. Rencananya baik. Bikin rencana itu baik. Bikin rencana masa depan baik. Tapi yang tidak bagus adalah bahwa ternyata waktunya dia rancang, tujuannya dia rancang, berapa lama di sana dia rancang, bikin apa dia rancang, prediksi keuntungan sudah dibuat. Ada doa tidak? Tidak ada sama sekali. Nah, maka dibilang coba bandingkan ini. Dia bilang tinggal setahun. Kok bisa rancang sampai setahun? Tapi firman bilang, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok saja kamu tidak tahu. Tapi kok bisa rancang sampai setahun itu? Nah, maka ayat 15-nya seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Jadi, merencanakan masa depan, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita merencanakan dan mengabaikan Tuhan. Maka dia bilang, jika Tuhan menghendakinya. Karena apa? Kita tidak bisa merancangkan besok saja kita tidak tahu. Ya, besok saja kita tidak tahu. Saya pernah naik bemo, mikrolet, angkot. Ada stiker di pintunya. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar, saya bayar, besok gratis. Pada waktu besok mau gratis, kan kemarin saya sudah bayar. Dia baca baik-baik. Bukan kemarin bayar, hari ini gratis. Hari ini, ya bayar, besok baru gratis. Artinya kita tuh tidak pernah bisa mencapai yang namanya besok, itu tidak pernah. Ya, nah karena itulah maka, kalau besok saja kita tidak pernah capai, tidak tahu bagaimana bikin rancangan 1 tahun. Bikin rancangan 1 tahun. Lalu jika Tuhan menghendaki. Ada orang yang ngundang saya khotbah Natal Desember tahun 2018. Waduh sayang, jadwal saya penuh. Kalau begitu dia bilang, ke 2019. Ternyata penuh juga. Lalu dia minta Desember 2020. Nah, Desember 2020, saya bilang ya, dia bikin jadwal 2 tahun ke depan. Saya bilang ya, kalau kita masih hidup, masih ada hayat di kantong badan, boleh. Ternyata tahun 2020 dirancang lagi, corona lagi. Tidak jadi lagi. Dia minta 2021. Artinya, kita boleh rancang semua. Memasuki tahun 2020, saya punya jadwal sampai Desember sudah lengkap. Ya, tapi ternyata corona datang, semua batal. Ya, semua batal. Kita boleh rencana 1 tahun, tapi Tuhan punya rencana lain. Ya sudah. Akhirnya kita harus buat rencana Tuhan jika Tuhan menghendaki. Ya. Nah, jadi itu bagian dari melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, thank you. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini ada lagi satu pastor dari chattingan yang ada. Ini bertanya dari Pak Elim, pastor mau tanya nih, apakah khawatir itu dosa? Mohon pencerahannya. Tergantung apa yang dikhawatirkan. Ya, kan kita bisa lihat juga bahwa ada kekhawatiran yang tidak bisa dikatakan sebagai dosa ya. Kalau kita lihat misalnya dalam 2 Korintus 12. Nah, ini kata Paulus ya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang,
akan merendahkan aku di depan kamu dan bahwa aku berduka cita dan seterusnya. Ini Paulus kekhawatiran, tapi bukan kekhawatiran yang bersifat dosa. Jadi dia khawatir bahwa jemaatnya tidak bertumbuh dengan baik, lalu akhirnya terjadi iri hati, macam-macam. Nah, kalau kekhawatiran semacam itu tidak dianggap sebagai dosa. Kekhawatiran yang seperti dosa yang seperti Matius pasal 6, yang tadi saya bilang, yang merimnao itu. Saking khawatir tidak mau bikin apa-apa, saking khawatir lalu melakukan sesuatu, tapi dengan cara melawan firman. Nah, hal seperti itu yang dianggap sebagai dosa. Tapi kekhawatiran seperti kekhawatirannya Paulus itu, kita tidak bisa anggap kekhawatiran semacam itu sebagai dosa. Lalu kita misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, jadi ini kekhawatiran Paulus ini adalah kekhawatiran yang berkenaan dengan pelayanan. Dia mau supaya jemaat terus bertumbuh, tapi dia khawatir ternyata tidak demikian. Nah, kekhawatiran seperti itu tidak dosa. Ya, nah sekarang saya misalnya tanya ya, kalau anak saudara pamit pergi ke sekolah jam 7 pagi, sampai jam 8 malam tidak pulang, saudara khawatir tidak? Khawatir. Apakah dosa? Tidak. Tidak. Ya, wajar. Kalau ternyata misalnya saking khawatirnya, lalu saudara akhirnya pergi cari dukun untuk menyelidiki anak saudara, nah itu salah. Nah, itu dosa. Merimnao itu adalah mengatasi kekhawatiran dengan cara yang melawan firman. Itu merimnao. Siap. Oke. Thank you, Pastor. Ya, sama-sama. Ada lagi? Thank you, mantap, Pastor. Oke, ini ada. Ya, Pastor, Pak Pendeta Esra. Ya. Silakan, Pak Safet. Ya, terima kasih, Pak. Untuk hal kekhawatiran dalam pembahasan firman Tuhan ini, ya terima kasih. Sangat memberkati, Pak. Nah, di sini saya mau tanyakan, Pak. Ini kan dari tadi kan kita Bapak membahas tentang hal kekhawatiran itu tentang jasmani kita, ya kan? Ya. Bagaimana dengan kekhawatiran dalam hal rohani kita, Pak? Gitu. Seperti apa? Apakah ada ayat-ayat pendukung gitu untuk misalnya seperti rohani kita, pendekatan diri kita sama Tuhan, atau kehidupan kita sehari-hari? Itu yang mungkin tadi kekhawatiran yang sifat rohani itu seperti saya tunjukkan ayat tadi, Paulus mengkhawatirkan bahwa ternyata jemaat-jemaat yang dilayani tidak bertumbuh. Saya sendiri juga bisa menjadi khawatir. Saya khawatir, misalnya begini ya, saya dulu pelayanan dengan baik, terus saya hanya pelayanan di desa-desa, terus saya lama-lama Tuhan mulai mengangkat saya, pelayanan saya makin meluas, lalu saya menjadi terkenal. Nah, saya menjadi terkenal, saya diundang di mana-mana, ada kekhawatiran. Saya khawatir jangan-jangan saya jadi sombong. Betul. Nah, kan begitu kan? Makanya selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya jangan sombong. Tuhan tolong saya supaya jangan tinggi hati. Semakin saya terkenal, biarlah tetap rendah hati. Saya takut Tuhan saya menjadi sombong. Saya khawatir bahwa saya akhirnya menjadi sombong, mengandalkan diri saya dan mengabaikan Tuhan. Nah, itu kan kekhawatiran yang berkaitan dengan hal rohani. Kekhawatiran seperti itu tidak dosa. Kita khawatir bahwa dengan, misalnya saya khawatir ini, dengan corona, terus jemaat ini akhirnya kebaktiannya hanya dari rumah, saya khawatir bahwa pertumbuhan rohani mereka ini tidak berjalan dengan baik. Karena tidak bisa kontrol apakah mereka betul-betul mengikuti secara online, atau jangan-jangan sambil online dengar khotbah ngurusi lain. Nah, itu kan bisa merusak pertumbuhan ibadah mereka. Saya khawatir akan itu. Mengatasi kekhawatirannya, saya lalu akhirnya minta untuk hamba-hamba Tuhan semua di gereja, tolong masing-masing seluruh jemaat dibagi-bagi. Misalnya pendeta A, kamu tangani 20 jemaat, pendeta B tangani 20 jemaat. Tiap hari harus telepon mereka, harus doa dengan mereka, lalu pancing mereka. Hari Minggu mendengar khotbah tidak, bagaimana responnya. Itu semua dilakukan. Kenapa? Karena saya khawatir. Nah, maka kekhawatiran seperti itu tidak dosa, tapi dicari solusi yang sesuai firman. Itu semua hal-hal yang bersifat rohani. Tapi yang di Matius pasal 6 yang kita bahas tadi itu
kekhawatiran secara jasmani yang berkenaan dengan makan, minum, pakai. Ya, lebih kepada kondisi ekonomi kita dan kebutuhan hidup hari-hari. Betul. Ya. Ya. Yang kebaktian online begini juga kadang-kadang kita juga khawatir jangan-jangan habis corona lewat jemaat juga hilang semua. Kita sudah tidak tahu lagi mereka di mana. Ya. Betul, Pak. Oke, ada lagi? Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, brother. Oke, Pastor, ini ada pertanyaan dari Pak Edi. Ya. Kalau pada umumnya kekhawatiran kita adalah, tadi kelihatannya udah sebagian yang Pastor sampaikan ya. Kalau pada umumnya kekhawatiran kita adalah masalah ekonomi, apa yang menjadi kekhawatiran Pak Pendeta dalam melayani pekerjaan Tuhan? Ya itu yang saya sudah ngomong tadi semua itu. Sudah disampaikan ya. Ya, kekhawatiran, tapi kekhawatiran seperti itu bukan dosa. Ya, kadang-kadang Tuhan menanamkan kekhawatiran seperti itu supaya kita lalu mengambil action. Supaya kita tidak akhirnya berpikir bahwa semua aman, semua beres, tahu-tahu banyak yang ini. Saya juga banyak khawatir karena misalnya melihat orang-orang yang anti Tritunggal ini sering terus live di YouTube. Saya khawatir juga banyak orang disesatkan. Ya kan? Nah, saya lalu ambil action juga. Saya memberikan tanggapan-tanggapan. Jadi, itu kekhawatiran-kekhawatiran yang sifat rohani. Ya. Kadang-kadang juga namanya manusia, kita juga khawatir juga tentang kebutuhan ekonomi kita. Ya seperti Pak bilang, kadang-kadang hari ini berani, hari ini yakin, tapi besok cemas lagi. Ya, kita naik turun, tapi itulah kita butuh rahmatnya selalu baru tiap hari buat kita. Ya, oke. Oke, amin Pastor. Ya. Oke, teman-teman kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, kalau ada hal-hal kekhawatiran, kita keluarkan malam hari ini, supaya malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Jangan lagi ada khawatir, karena Tuhan beserta dengan kita. Silakan, saudara, kalau masih ada pertanyaan lagi mengenai kekhawatiran, mengenai apa yang disampaikan. Ya, masih ada? Langsung aja. Oke, kelihatannya semuanya udah jelas, Pastor Esra. Ya, puji Tuhan. Ya, oke, saya kasih kesempatan lagi. Barangkali masih ada, bisa langsung unmute mic-nya, langsung angkat bicara. Kalau nggak ada, kita. Pak Indra mau bicara, mau tanya. Oh, boleh Pak. Ya, silakan Pak Indra. Hampir sama sih sebenarnya sama yang kemarin, cuman Pak Esra kan ini narasumbernya beda ya. Ya. Boleh Pak ya? Ya, silakan aja Pak Indra. Oke Pak. Sama Pak, pertanyaannya sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah saya tanyakan, cuman narasumbernya berbeda. Saya hanya ingin cari referensi aja Pak, tentang ketakutan atau kekhawatiran. Jadi memang Tuhan di firman-Nya mengulang-ulang banyak kata jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Tapi kenyataannya kan kita manusia seolah-olah ya percaya Tuhan, tapi untuk masalah ini kadang kita tidak bisa patuh gitu loh, hanya untuk membuang kekhawatiran aja sama Tuhan kadang juga tidak bisa patuh. Sudahlah, Tuhan ngomong jangan khawatir, dalam pikiran saya Tuhan jamin gitu loh. Tuhan sudah jamin semuanya, bahkan Pak Esra tadi sudah jelaskan burung-burung dan bunga bakung itu pun juga sudah dijamin sama Tuhan. Jadi sebenarnya sebagai manusia yang kenal dengan Tuhannya, sebenarnya tidak ada alasan ya untuk takut atau khawatir sebenarnya. Tapi kenyataannya hari-hari kan kita selalu berdampingan dengan perasaan ini Pak. Selalu berjalan dengan begitu masalah, terutama untuk masalah-masalah yang tidak kita siap. Untuk masalah-masalah yang datangnya mendadak dan biasanya bawa teman lagi masalahnya kan, ya di situ biasanya kita agak ngedrop, baru kita tanya Tuhan lagi, dikuatkan lagi, jangan khawatir lagi. Sebenarnya rasa
takut dan perintah Tuhan untuk tidak takut ini, kan ini pasti atas izin Tuhan juga kan Pak? Ini goalnya apa sih Pak? Tuhan ciptakan rasa takut, tapi juga Tuhan juga bilang jangan takut. Ini goalnya apa sih Pak? Itu aja sih Pak. Saya share ini ya. Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik perahu, mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus yang memerintahkan murid-muridnya naik perahu. Tapi tahu-tahu perahu murid-murid sudah berapa mil diombang-ambingin karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang datang tiba-tiba. Nah, mereka berjalannya karena perintah Tuhan. Tahu-tahu datang badai tiba-tiba. Dan nanti Yesus mengatakan bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Saya mungkin share sedikit ya. Saya pernah bahas khotbah ini bagus sekali. Saya pernah khotbah tentang badai hidup ini ya. Jadi murid-murid dihantam badai. Ini Yesus yang perhatikan loh. Yesus yang perintahkan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Yesus berkata mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, dan murid-murid mengikutinya. Jadi ini orang-orang yang taat pada Tuhan, tapi ternyata mereka dihantam oleh badai. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau itu. Terus nanti kita bisa lihat reaksi murid-murid. Apa yang terjadi? Murid-murid ini merasa takut. Mereka bilang, guru kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus jawab apa? Di manakah kepercayaanmu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Dari respon Yesus, ternyata bahwa setelah menghadapi badai, mereka kelihatannya hilang percayanya atau menjadi kurang percaya atau tidak percaya. Nah, saya lalu membahas ini, tindakan Yesus, tapi ada satu yang mau saya bagikan ini bagus sekali. Apa tujuan Tuhan memberikan badai yang menghantam murid-muridnya? Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Ya, kadang-kadang dengan membuat kita, Tuhan, perasaan takut itu ada, kita menjadi sadar bahwa pada waktu kita takut, lalu kita membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita merasa tidak perlu takut apapun, lalu kita akhirnya menjadi orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Perasaan takut itu sebagai seorang manusia datang pada kita. Sehingga kita cemas menghadapi segala sesuatu, tapi kita menemukan kekuatan dalam firman. Artinya adalah bahwa sebenarnya Tuhan mau agar kita sadar akan kelemahan kita, dan kita bergantung pada Dia. Dan kedua adalah Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Saya mau kutip kata-kata saya ya. Ketika Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan diri pada para muridnya. Perhatikan ini komentar Spurgeon. Saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizat yang lebih besar pada waktu Dia menopang umatnya dalam kesukaran daripada jika Dia membawa mereka keluar darinya? Bagi Dia untuk membiarkan semak menyala tetapi tidak terbakar merupakan sesuatu yang lebih agung atau lebih hebat daripada memadamkan nyala api itu dan dengan demikian menyelamatkan anak-anaknya. Maksud dia adalah bahwa tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizat yang lebih besar daripada Ia menopang umatnya dalam kesukaran. Dia bisa tidak memberikan kesukaran. Tapi itu mujizat. Tapi Dia bisa membuat sebuah mujizat menolong kita dalam kesukaran. Itu mujizat yang jauh lebih besar. Ya. Oke, saya kutip kata-kata saya sendiri ya. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur?
Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penasihat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pembela? Nah, karena itulah, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan kehilangan percaya atau iman apabila perahu hidupmu dihantam badai. Sebaliknya bersyukur karena semua diatur Tuhan untuk memberi kepadamu kesempatan melihat kuasa-Nya dan mengenalnya lebih dalam. Nah, ya. Amin. Itu bisa Amin. menolong kita. Mantap, Pak. Mantap. Amin. Nanti kalau butuh kalimat itu saya kirim nanti. Siap, Pak. Ya. Oke. Poin terakhir sih Pak, lebih menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Terima kasih banyak Ya, Pak. baik, sama-sama. Ya, kelihatannya pertanyaan Brother Hendra malam hari ini tuntas sudah. Amin. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang lain masih ada waktu. Satu lagi pertanyaan, saudara. Silakan. Kalau nggak ada, oke, cukup? Ya. Oke, kelihatannya sudah cukup, Pastor. Ya. Terima kasih, Pastor Ezra, untuk sharing malam hari ini yang sangat menguatkan, memberi inspirasi, dan kami semua sangat diberkati. Saudara yang diberkati, boleh kasih jempolnya dong. Ya. Amin. Ya, diberkati. Terima kasih, Pastor, untuk malam hari ini. Ya. Jadi minta tolong Pastor untuk berdoa bagi kami, Pastor. Ini doa tutup ya. 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 Tuhan, terima kasih karena kami sudah dengar firman. Kami tahu bahwa kami ini orang yang lemah. Walaupun kami menjadi yakin pada seketika, tapi seringkali juga kami menjadi khawatir akan banyak hal dalam hidup kami. Tapi biarlah kami selalu mendapatkan kekuatan dari firman. Amin. Banyak hal yang kami alami, biarlah itu menjadi cara untuk kami melihat setiap mujizat Tuhan dalam hidup kami dan membuat kami lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa ya Tuhan, bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua saudara kami di mana saja berada, terutama saudara-saudara seiman kami yang berada dalam masa pandemi seperti ini. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan terlebih memberikan kepercayaan untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Dan biarlah kami yakin akan pemeliharaan Tuhan. Setiap kali kami lemah, kami boleh dapatkan kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sharing-sharing yang sudah kami bagikan ini. Biar bermanfaat bukan hanya untuk kami, tapi bahkan setiap orang yang mungkin mendengar rekaman ini, mereka juga dikuatkan dan menjadi percaya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Akhirnya di ujung daripada kebersamaan kami mohon Tuhan berkati kami, berikan berkat jasmani secukupnya untuk hidup kami. Tapi beri juga berkat rohani yang berlimpah-limpah supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Akhirnya kami mohon supaya kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, Amin. Pastor Terima kasih Pastor Ezra. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan bosan-bosan untuk membimbing kami. Ya.